apa kabar? Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Nanda, kakak dari STT SAPPI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak punya 2 pertanyaan buat adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apakah adik-adik pernah dibohongi? Lalu, bagaimana perasaan adik-adik ketika sudah dibohongi? Ya mungkin ada yang sakit, jengkel, marah, kecewa. Pokoknya perasaannya tidak akan enak. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah adik-adik juga pernah berbohong? Lalu bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik sudah berbohong? Ya tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah berbohong, kita akan merasa sedih, kita akan takut. Kenapa takut? Ya kita takut ketahuan, perasaan kita tidak akan enak. Karena ketika kita sudah berbohong, maka kita sudah mencari keuntungan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Untuk itu, ayo kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Kakak akan membacakannya buat kita semua dan adik-adik silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, adik-adik, tadi di awal firman Tuhan di situ dikatakan karena itu. Kok dikatakan karena itu ya adik-adik? Iya, karena kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, sudah mengenal Yesus Kristus. Untuk itu kita harus membuang semua dusta dan berkata benar. Membuang semua dusta artinya apa sih? Artinya di dalam hidup kita, kita harus bersikap jujur, berkata apa adanya, atau apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita lakukan dan tindakan kita. Kakak kasih contoh ya, misalnya kalau di sekolah adik-adik lihat ada temannya yang nyontek, lalu sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menasehati teman kita. Lalu kita juga tidak boleh menyontek. Atau seperti ini adik-adik. Apakah ketika adik-adik melihat ada temannya yang menyontek, lalu adik-adik menasehatinya, kamu nggak boleh nyontek ya. Tapi setelah itu adik-adik sendiri yang nyontek. Nah, apakah itu perbuatan yang benar? Tidak adik-adik. Itu adalah salah satu contoh perbuatan ketidakjujuran. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar bersikap jujur baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kenapakah kita harus berbuat jujur? Iya, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita masih berbohong, sama saja kita sudah berbuat dosa kembali. Dan ketika kita sudah berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan Yesus, kita menyakiti hati teman-teman kita, menyakiti hati papa mama.
Tetapi ketika kita mau belajar bersikap jujur, maka Tuhan Yesus pastinya sangat senang dengan kita. Mama papa juga ikut senang, teman-teman ikut senang, orang-orang akan suka dengan kita. Selain itu, kita juga akan mampu menjadi berkat, menjadi contoh, teladan buat semua orang. Untuk itu ayo adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk hidup berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, ayo kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Mata Tuhan Melihat. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mau hidup bersikap jujur di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Ajar kami agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai jumpa di renungan berikutnya. Dadah!